administrasi itu bisa lewat mana aja sih? Karena layanan tatap muka, ada juga karena layanan non tatap muka. Karena itu tidak hanya untuk pelayanan administrasi, tapi kalau peserta misalnya memerlukan untuk pemberian informasi ataupun pengaduan, sebetulnya mereka bisa informasi tentang BKN atau apapun yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan, itu sudah dengan mudah dapat diakses oleh peserta. Yang paling booming itu adalah Pandawa, ya kan? Nah, jadi tuh kalau misalnya secara setiap peserta itu memang lebih prefer Pandawa itu ya, Teh ya? Pandawa, maka dibilang new karena ada integrasi Pandawa dengan Cika. Jadi kalau dulu itu Pandawa lebih ke kanal administrasi, kemudian Cika itu untuk chatbot, dia lebih ke pemberian informasi dan pengaduan. Nah sekarang sudah digabung gitu ya. Podcast. BPJS Kesehatan yang telah diberi amanat untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat Indonesia kini telah mencapai Universal Health Coverage, yang artinya sudah 98% masyarakat Indonesia telah mencapai peserta JKN. Untuk itu, fokusnya sekarang tidak lagi pendaftaran untuk menjadi peserta, akan tetapi memutakhirkan data peserta yang telah menjadi peserta JKN agar mempunyai kualitas yang bagus dan akurat. Maka dari itu, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan administrasi yang dapat dijangkau, khususnya yang terkendala jarak dan waktu. Layanan administrasi JKN yang mudah diakses masyarakat diharapkan dapat memudahkan masyarakat menjaga keaktifan kepesertaannya dan validitas kualitas data peserta. Untuk menggali lebih dalam lagi terkait layanan administrasi apa saja dan bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan tersebut, podcast Cubitin, cuap-cuap berita dan informasi terkini JKN episode 3 kita mendatangkan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Cabang Jakarta Utara, Mbak Guri Guryani. Apa kabar, Mbak? Pagi. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke, itu sehat luar biasa, happy ya hari ini ya. Ya, hari Jumat soalnya. Oke, thanks God it's Friday gitu ya. Oh iya, ini aku biar lebih akrab gitu kan. Bukan aku aja sih, untuk para Cubiters gitu, biar lebih akrab kita manggilnya apa nih? Maukah Mbak, Sis gitu, atau apa nih? Ya, Mbak Guri bebas aja boleh. Oh gitu. Mbak boleh, Teteh boleh. Oh gitu. Kadang kalau misalnya aku kadang-kadang manggil Mbak atau Teteh, mohon maaf ya, kadang kan keselipet gitu ya. Teh Guri ya. Oke, biar lebih akrab. Jadi aku pengen berterima kasih nih karena Teh Guri udah mau bersedia hari jadi narasumber kita. Jadi kita hari ini boleh dong ya mencari informasi. Sebenarnya bukan aku aja sih, Cubiters nih yang butuh informasi tentang layanan administrasi nih Mbak ya. Terus ada beberapa hal nih Mbak yang pengen aku tanyain. Kan kita itu untuk mengakses layanan administrasi itu bisa lewat mana aja sih untuk administrasinya itu? Ya, ini pertanyaan yang memang sebetulnya harusnya lebih banyak diketahui oleh peserta ya. Jadi layanan administrasi BPJS Kesehatan itu tidak hanya berkonsentrasi di kantor cabang. Nah iya itu tuh. Tapi dari sejak adanya pandemi sudah banyak dikembangkan gitu. Jadi kita sudah mulai ada namanya pelayanan online.
online. Mm-mm. Jadi kita kalau di BPJS nama ini tuh ada karena layanan tatap muka, Oke. ada juga karena layanan non tatap muka. Oh, Nah, karena itu heeh. tidak hanya untuk pelayanan administrasi, Mm-mm. tapi kalau peserta misal memerlukan untuk permintaan informasi ataupun pengaduan, Mm-mm. sebetulnya mereka bisa akses ke sana. Mm-mm. Informasi tentang BKN atau apapun yang berkaitan dengan program BPJS Kesehatan Mm-mm. itu sudah dengan mudah dapat diakses oleh peserta di kanal tersebut. Oh gitu, berarti tuh tidak harus peserta sebenarnya nggak mesti datang ke kantor cabang ya, karena kan betul. selama ini kayaknya peserta tuh sering kayak lebih puas gitu rasanya kayak mau ke kantor Ya, cabang aja bawaannya. Karena kami sempat juga waktu itu Mm-mm. bikin semacam mini survei. Jadi Iya. alasan peserta datang ke kantor cabang itu kenapa? Mm-mm. Dan rata-rata mereka menjawab dengan bertemu petugas maka permasalahan itu sudah pasti dapat diselesaikan. Oh. Gitu. Jadi ada kekhawatiran Uh-uh. ketika mereka mengakses kanal non tatap Uh-uh. muka maka tidak akan selesai gitu apa Oke. yang menjadi masalahnya. Padahal kalau misalnya mereka tahu kanal yang tepat sudah tentu apa yang menjadi kendala dapat tersolusikan. Oh seperti gitu, itu. bisa terselesaikan gitu ya Mbak ya Betul. seharusnya ya. Jadi kayaknya tuh hanya sugesti ya. Jadi kalau udah ketemu dengan petugas kayaknya udah enak aja PR gitu ya. di bagian Yanser, Yanser itu mutu layanan kepesertaan. Pesertaan, Kita adalah mengedukasi peserta. Mm-mm. Jadi di samping mereka yang sudah datang ke kantor, kita juga ada sosialisasi ke instansi, ke kelurahan, kecamatan. Nah, sarannya untuk pengenalan terkait kanal ini. Oke, jadi kan tadi Teh Guri kan sempat mention ya, tuh ada dua, ada layanan tatap muka sama non tatap muka nih. Jadi aku masuk dulu yang ke pertama nih, Teh Guri. Bisa nggak dijelasin kalau pelayanan tatap muka itu aksesnya itu di mana aja sih Mbak? Ya. Heeh. Jadi kalau untuk kanal tatap muka, Mm-mm. yang pertama udah pasti kantor cabang. Kantor Iya. cabang udah pasti peserta juga tahu kemana mereka harus mengakses. Mm-mm. Nah, padahal di samping itu kita juga ada namanya mall pelayanan publik. Oh Jadi iya di iya. setiap kantor cabang Mm-mm. biasanya dia kan sudah dekat dengan Pemda juga Iya, ya. Nah, Pemda itu kan biasanya ada mall pelayanan publik. Nah, kita juga buka pelayanan di sana. Oke. Kemudian ada lagi namanya layanan BPJS keliling. Oke. Ini biasanya kita berkoordinasi dengan kelurahan ataupun dengan kecamatan, bisa juga dengan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan secara mobile. Jadi siapapun sebetulnya bisa meminta Oke. untuk meminta untuk diadakan pelayanan di daerahnya. Itu yang memang biasanya kita juga selalu sampaikan ketika kita sosialisasi. Kemudian yang berikutnya ada namanya PIPP FKTP. Jadi di FKTP itu ada namanya petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Jadi nggak hanya di rumah sakit. Oke. Mungkin yang saat ini orang banyak kenal adalah PIPP, Iya, yang di rumah sakit. Iya, yang di rumah BPJS sakit, 1. iya. Nah, di FKTP pun ada. Jadi kita berupaya bagaimana peserta itu dapat mengakses BPJS Kesehatan maupun tidak secara langsung ketemu Oke. dengan petugas BPJS. Dan kita biasanya juga memberikan pembekalan kepada seluruh petugas PIPP itu. Itu sih paling utama. Oh iya, tadi kan yang kayak BPJS keliling gitu tuh kan. Nah aku tuh penasaran tuh Teh Guri, kalau BPJS keliling ini memang berarti by request atau ada kayak timelinenya sendiri? Oh tanggal sekian bakal jalan kemana Ya, gitu. Kalau BPJS keliling sebetulnya bisa by request. Oke, Cuma yang sekarang sudah berjalan karena kan kita nggak ingin ada maksudnya kekosongan jadwal Iya, lah. betul. Kalau misalnya belum ada permintaan ya sudah kita koordinasi secara langsung. Jadi setiap hari itu sudah ada titik-titik tertentu. Tapi biasanya kita share per minggu. Jadi masih ada iya. kesempatan gitu. Kalau misalnya ada daerah yang meminta, nah itu masih bisa diatur untuk schedule berikutnya. Oh gitu, disesuaikan lah ya bahasanya Teh ya. udah, intinya tinggal hubungi aja. Nah tadi kan kita udah dijelasin nih kalau layanan tatap muka itu bisa kita akses di mana aja nih kan ya Teh. Terus bisa nggak Teh dijelasin untuk pelayanan tatap muka itu administrasi apa saja sih yang bisa didapatkan oleh peserta gitu Teh? Ya.
Kalau untuk jenis transaksi layanan, kalau kita namanya transaksi Transaksi layanan ya, gitu ya. itu hampir sama seperti di kantor cabang. Cuma bedanya itu dia tidak ada fungsi rekonsiliasi. Oh, Jadi semua bisa diakses di kanal selain kantor cabang ya. Fungsi transaksinya sama kecuali rekonsiliasi itu aja. Oh, cuma itu aja perbedaannya gitu ya. Terus ini berarti kan kita udah dari tadi sudah dijelaskan tentang pelayanan tatap muka. Terus kan ada satu lagi tuh Teh yang non tatap muka nih ceritanya. Nah, kalau untuk pelayanan di non tatap muka itu ada apa aja Teh? Nah, non